Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran MI Muhammadiyah Tangkisan Pos mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 untuk materi bab kedua. Masih bersama saya Usani. Materi bab 2 yaitu surat At-Takatsur. Kompetensi dasar. 1. Menerima surat At-Takatsur sebagai firman Allah. 2. Terbiasa mengamalkan kandungan Quran surat At-Takatsur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengenal Quran surat At-Takatsur. 4. Menghafalkan Quran surat At-Takatsur secara benar dan fasih. Baiklah anak-anakku, kita langsung masuk ke materi bab 2 yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur merupakan surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Nama surat At-Takatsur diambil dari kata At-Takatsur pada ayat pertama. Surat At-Takatsur termasuk surat Makkiyah karena surat At-Takatsur diturunkan di kota Mekah. Surat At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat dan Allah menurunkan surat At-Takatsur setelah surat Al-Kautsar. Di dalam surat At-Takatsur, Allah menjelaskan mengenai larangan bermegah-megahan dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka bermegah-megahan dan saling membanggakan diri satu sama lain mengenai harta, anak, jabatan, atau kehormatan. Sebab-sebab diturunkannya ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah. Beliau meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan dengan 2 kabilah Ansor, yaitu Bani Haritsah dan Bani Harits. Mereka saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah jadi terlalaikan. Orang-orang yang bermegah-megahan dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, maka diancam mendapat azab dari Allah dan dimasukkan di neraka Jahim. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama-sama surat At-Takatsur. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, setelah kita membaca bersama-sama surat At-Takatsur, mari kita lanjutkan memahami bagian-bagian dari surat At-Takatsur tersebut. Quran surat At-Takatsur. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan. Sibuk dengan memperbanyak hal itu dan memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhiratnya. Kemudian di surat At-Takatsur ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Artinya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Di sini dijelaskan
manusia yang dikecam oleh Allah terus sibuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan hingga ia mati dan masuk ke kubur. Padahal harta yang diperbanyak dan dibangga-banggakan itu tidak akan dibawa ke dalam kubur. Surat At-Takasur ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Yang artinya sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, ayat 3 ini menjelaskan setelah mengecam perbuatan yang berbangga-bangga dan bermegah-megahan itu, Allah mengingatkan agar sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta. At-Takasur ayat 4. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Artinya, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Nah, di dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, sebab kelak manusia akan mengetahui akibatnya. Lanjut ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Artinya, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Nah, ilmul yakin adalah kita mendengar sesuatu tapi tidak melihatnya. Sedangkan ainul yakin adalah kita melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Jadi jika kita mengetahui pengetahuan dengan sebenarnya, maka kita tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat. Quran Surat At-Takasur ayat 6. La tarawunnal jahim. Artinya, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Allah mengecam mereka dengan keadaan ahli neraka melihat mereka. Ketika neraka bergejolak, maka menyingkirlah semua malaikat karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Kemudian surat At-Takasur ayat 7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tadi sudah dijelaskan, ainul yakin adalah mengetahui secara yakin, yakni karena telah melihat dengan mata kepala sendiri. Saat seseorang dimasukkan neraka, saat itu ia benar-benar mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini dilalaikan ternyata ada dan siap membakar mereka. Neraka bagi orang kafir adalah tempat tinggal selamanya. Sedangkan bagi orang mukmin yang masuk ke sana, ia hanya tempat tinggal sementara, karena ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sungguh kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kita peroleh. Dari mana kita peroleh, kemana kita belanjakan, apakah kita peroleh melalui ketaatan dan kita gunakan untuk ketaatan, ataukah kita peroleh dengan jalan maksiat lalu kita gunakan untuk kemaksiatan juga. Apakah kita peroleh secara halal dan kita gunakan untuk yang halal juga, ataukah kita peroleh dengan cara yang haram terus kita gunakan untuk yang haram juga. Kemudian, apakah kita mensyukuri segala kenikmatan itu? Terus, apakah kita tunaikan juga kewajiban-kewajiban kita? Dan sebagainya. Anak-anakku, setelah kita mengetahui arti dari Quran Surat At-Takasur secara per ayat, kita bahas tentang kandungan dari Surat At-Takasur. Dalam Surat At-Takasur,
Allah memberi peringatan kepada manusia agar jangan bermegah-megahan dalam hal duniawi. Harta kedudukan dan kehormatan di dunia yang dipakai dengan bermegah-megahan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian ciri orang yang bermegah-megahan. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang suka bermegah-megahan? Yang pertama, terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. 2. Terlalu hemat dalam membelanjakan hartanya. Kemudian yang ketiga, merasa berat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial. Yang keempat, mendambakan kemewahan dunia. Dan yang kelima, tidak memikirkan kehidupan akhiratnya. Nah, sekarang apa hikmah dari surat At-Takasur? Dalam surat At-Takasur, Islam mengajarkan beberapa prinsip hidup yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain 1. Berpenampilan sederhana, jangan berlebih-lebihan. 2. Membiasakan untuk tidak membangga-banggakan diri dalam hal keturunan dan harta yang dimiliki. 3. Membiasakan untuk hidup hemat. Dan yang keempat, kita wajib menyadari bahwa kedudukan, jabatan, dan harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Maka hendaklah dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah materi yang Ustani sampaikan tadi, mari kita berlatih dengan mengerjakan soal yang Ustani berikan. Soal yang pertama, apa arti surat At-Takasur? 2. Orang yang suka bermegah-megahan akan dimasukkan Allah kemana? 3. Surat At-Takasur berisi ancaman Allah terhadap orang yang bagaimana? 4. Tulislah bunyi surat At-Takasur ayat yang kelima dengan tulisan Arab. Dan yang terakhir, yang kelima, apa hikmah dari surat At-Takasur? Nah, anak-anak, soal dan jawaban silahkan ditulis di buku tulis dan besok kita kumpulkan. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat dan istiqomah cerdas bersama Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.